ya kita beruntung dapat rumah ini. Ya sayang ya. Jadi aku nggak nyangka dapat rumah segede gini dengan budget yang kita punya. Pokoknya udah kayak menang door prize lah. Akhirnya janji aku sama istri tercinta udah genap 1. Salam demi film Indonesia. Oke, gimana Mas? Janin Iblis Neraka? Iya. Wow. Sebagai Randika ya? Sebagai Randika, dipanggilnya Dika, punya istri namanya Ranti, baru menikah beberapa hitungan bulan, ingin mencari rumah baru untuk tempat tinggal suami dan istri. Namun rumah tersebut ternyata Berpenghuni. berpenghuni yang mungkin bisa dibilang tidak biasa. Ada beberapa hal yang gaib yang membuat kehidupan pasangan suami istri ini jadi ada konflik. Yang tadinya baru menikah, tapi karena si dimensi lain itu mengganggu karena dia penghuni di rumah itu, jadi ya gua sebagai suami yang tidak terlalu percaya dengan hal-hal gaib, tapi istri gua diganggu tanda kutip dari yang baik-baik sampai argumentasi sampai marah, sampai akhirnya gua pun juga ada terkena faktor X makhluk gaib tersebut. Nah, gimana kelanjutannya Janin Iblis Neraka nanti harus nonton keseluruhan filmnya. Menarik adalah pesan keluarganya. Ya. Ya, dan kemudian di situ ada perubahan pada saat istri lu hamil ya. Dan kemudian dihubungkan dengan judul Janin Iblis Neraka. Silahkan dijelaskan. Itu tadi yang gue bilang tentang setiap spot atau setiap rumah atau setiap tempat pasti ada penghuni. Nah, cuman rumah ini yang tadi gue bilang tidak biasa. Selain berpenghuni, dia bisa melakukan sesuatu yang kalau orang kurang aware kemungkinan bisa merenggut nyawa. Cuman gue nggak bisa terlalu banyak spill karena disitulah adegan-adegan pentingnya. Jadi gue cuma bisa sebatas bilang yang seperti ini aja. Sukses ya. Siap. Dika mandi dulu kali. Dika! Salam demi film Indonesia. Bagaimana Mas dengan Janin Neraka Iblis? Perannya sebagai apa dan plot twistnya sebagai apa? Silakan. Iya, sebenarnya ini film kan kami syuting tahun 2021 ketika lagi tengah-tengah pandemi. Nah, oke, sekarang kita masuk ke cerita Janin Iblis Neraka. Nah, ini ada cerita sebelum dan sesudah, dan itu saling berhubungan. Diawali dengan kisahnya Galang dulu nih. Galang dulu dengan istrinya. Di rumah yang sama terjadi sesuatu, ya kan? Terjadi sesuatu pada istri si Galang. Nah, dari peristiwa itu akhirnya menuju ke masa sekarang, present. Nah, ternyata ada dua pasang sejoli, suami istri, beli rumah baru. Rumah baru, oke. Kebetulan rumah yang sama ketika dulu Galang bertempat tinggal. Peristiwa yang sama harus terjadi kembali di Dika dan istrinya. Nah, ini sisi poin yang menarik. Jadi peristiwa itu terus berlanjut dan sosok Galang itu masih ada di kehidupannya Dika. Nah, bagaimana nanti konklusinya atau apa yang akan terjadi di ujung, kalian harus nonton Janin Iblis Neraka. Cuman yang menariknya di tokoh Galang ini, saya memerankan yang sama nih, ya Makarus yang sama harus memerankan
satu karakter yang sama tapi di dua masa yang berbeda. Satu galang muda, satu galang yang sudah tua, yang hidup di eranya si Dika dan istrinya, gitu. Ada perubahan bentuk fisik, ada tentunya akan pengaruh di suara, Ada prostetik kah? Iya, terus terjadi sesuatu di salah satu anggota tubuh saya. Oke. Nah, itu tingkat kesulitan yang harus saya pecahkan selama syuting film ini, dan itu harus berhasil ke penonton, mengantarkannya supaya penonton itu percaya, oh ada dua versi Galang di masa lampau dan masa sekarang yang memainkan Pak Carlos. Kalau proses selama syuting, sekali lagi dari dulu sampai sekarang saya syuting film horor, saya nggak pernah merasakan apa-apa. Fun aja ya. Karena saya orangnya nggak sensitif. Jadi kalau mau ditanyain, mau dikulik-kulik, dengerin apa, ngelihat apa, enggak. Kerjasama dengan Mas Joko for the first time ya? Apa? Kerjasama dengan Mas Joko, Nah, sutradara. sama Mas Joko ini yang kedua kali. Oh ini kedua ya? Kedua kali. Satu lagi ada film kami di Makassar, memang belum tayang. Oke. Judulnya Pautere, itu juga masih melalui ya. Oh itu dinamika. Joko Pautere juga ya? Pautere ya. Oke. Itu full drama itu. Itu juga oke itu. Oke. Sukses buat Yama. Thank you. Salam. Sehat Demi selalu. Film Indonesia. Pak Dika tinggal di situ bukan karena kebetulan, Pak, tapi sudah diatur. Ini demi keselamatan istri Bapak. Dia akan menanam benihnya pergi dari sini. Saya Fred dari White Collar Production. Salam demi film Indonesia. Bisa diceritakan tentang project film ini, silakan. Film ini film kedua dari White Collar Production yang bergenre horor dengan Joko Nugroho. Film ini diambil dari kisah dari fans-fansnya pemain-pemain kita. Jadi kita gabungin jadi satu, kita realisasikan di layar lebar seperti itu. Sepertinya distribusinya tidak hanya untuk di Indonesia. Betul. Akan merambah sampai merambah ke Southeast Asia. Oke. Bisa disebutin negara mana saja? Brunei, Malaysia. Oke. Salah satunya seperti itu. Artinya kan film nasional itu menjadi tamu yang terhormat di negara orang. Betul. Kita rencananya seperti itu. Serunya film ini gimana? Bisa diceritakan? Film ini ceritanya tentang Pak Sutri. Ada Dika dan istrinya. Ada Dika dan istrinya. Tapi di masa lalu ada Galang. Bukan di masa lalu. Di masa lalu itu terjadi bukan sama istrinya, tapi Pak Sutri yang lain. Oke. Itu. Jadi istrinya dihamili oleh bukan pasangannya, tetapi dari iblis neraka. Dan satu benang merah tak kalah mobil menabrak kucing hitam. Betul. Dan itu menjadi pemicu. Itu bukan menjadi pemicu, tapi itu menjadi tanda-tanda saja. Oke. Jangan dikeluarkan semua kok. Harus tonton. Betul. Kapan? Tanggal 12 Oktober sudah mulai di bioskop kesayangan Anda. Jangan ada lagi kematian yang sia-sia. Kamu hamil?